Untuk anggota kami, anggota pertama ada Meida Fatikatul Rohma, anggota kedua ada Miranda Karina, anggota ketiga ada M. Nurul Mutakin Wardana, anggota keempat ada Nina Apriliani, anggota kelima ada Nur Lailis Saadah, anggota keenam ada Puji Rahayu Rahmawati, dan selanjutnya ada Rahel Ina Zafira. Siklus produksi pabrik kerupuk yang terletak di Kabupaten Nganjuk. Bisa diceritakan secara singkat tentang UMKM ini? Usaha ini dulu saya dirikan pada tahun 2001 dengan modal sendiri. Bagaimana siklus produksi yang terjadi pada UMKM Bapak? Pertama beli bahan baku dulu, lalu diproses dijadikan bahan leceng sampai jadi, lalu didistribusikan di pembeli. Apakah saat melaksanakan proses produksi perlu memerlukan perencanaan yang matang? Sangat perlu, karena memperkirakan permintaan konsumen, minta isi berapa, lalu kita tinggal produksi. Jadi saat melaksanakan proses produksi, apakah ada hambatan saat melaksanakan prosesnya dan bagaimana caranya untuk mengendalikan? Hambatan yang pertama faktor cuaca. Untuk menyiasatinya melihat perkiraan cuaca. Kalau cuacanya bagus ya bisa kering, kalau bagus ya maju. Dan yang kedua karena kenaikan baku. Pas beli harga naik, juga turun. Biasanya pembeli bayarnya kurang, kemudian diutang dulu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses produksinya, Pak? Untuk proses produksinya kira-kira ya 7 jam kerja, dari mulai jam 8:30 sampai jam 7:30. Apabila dalam menjalankan proses produksi terjadi kegagalan, bagaimana langkah Bapak untuk mengatasinya agar tidak menimbulkan kerugian yang besar? Untuk mengatasinya ya kita menghentikan produksi dulu, lalu kita benahi mesinnya, mengambil bukan habis mesin. Langkah pertama proses produksi yaitu bagian produksi mengestimasi berapa bahan baku yang perlu dibeli untuk pembuatan kerupuk mentah. Setelah mengestimasi, pihak produsen memesan bahan baku. Kemudian, bahan baku yang dikirim disimpan ke gudang. Berikut adalah tepung yang merupakan bahan utama pembuatan kerupuk mentah. Setelah bahan baku sampai di gudang, bagian produksi melakukan proses pengolahan bahan baku. Proses pertama yang dilakukan yaitu mencampur bahan baku yang telah dipesan sesuai dengan pesanan pelanggan sebelumnya. Kemudian, campuran bahan baku yang sudah menjadi adonan dimasukkan ke mesin pencetak kerupuk mentah. Berikut adalah proses pencetakan kerupuk mentah. Setelah itu, kerupuk mentah yang sudah dicetak diletakkan di atas samir. Hasil dari pencetakan tersebut dimasukkan ke dalam oven agar kerupuk matang. Setelah kerupuk dari adonan matang, selanjutnya yaitu mengangkat sarang-sarang tersebut dan dipindahkan ke karyawan bagian penjemuran. Selanjutnya, karyawan bagian penjemuran menata kerupuk tersebut di atas widek-widek yang telah disediakan.
Selanjutnya, kerupuk dijemur di bawah panas matahari agar kerupuk cepat kering. Setelah kerupuk kering, kerupuk akan dipindahkan dan dikemas di dalam karung. Karung-karung yang berisi kerupuk disimpan di gudang sampai pembeli mengambil pesanannya. Ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama yaitu faktor cuaca. Faktor cuaca sangat mempengaruhi kualitas dari kerupuk. Di musim penghujan ini yang biasanya terjadi di akhir dan awal tahun, banyak produsen kerupuk mentah khawatir akan proses pembuatan kerupuk. Apabila kerupuk tidak kering dengan sempurna, maka akan membuat kerupuk menjadi tidak mengembang saat digoreng dan kerupuk cepat menjamur serta tidak tahan lama. Pengendalian yang dapat dilakukan oleh produsen yaitu dengan memperhatikan dan mengecek ramalan cuaca sebelum proses produksi berlangsung. Ancaman kedua, kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku akan mempengaruhi pula harga kerupuk mentah. Apabila harga kerupuk naik, maka konsumen akan memesan kerupuk dengan jumlah yang sedikit dan mengurangi omset penjualan. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan membeli bahan baku sebelum harga naik dan selalu mengecek harga bahan baku. Ancaman yang ketiga yaitu nominal yang dibayarkan customer tidak sesuai. Hal tersebut terjadi dikarenakan biasanya konsumen membeli dengan uang kecil atau mengutang dengan produsen, sehingga biasanya nominalnya kurang. Jadi untuk menyiasatinya dilakukan penghitungan ulang dan pencatatan bagi konsumen yang mengutang.